Assalamualaikum dulur-dulur. Nah, apa kabar nih? Selamat datang di podcast karya swasta. Nah, pada episode kali ini kita bakal bahas nih sesuatu yang sebentar lagi bakal kita sambut dengan hati yang penuh harap, yaitu bulan Ramadan. Nah, jadi kan sebentar lagi kita itu bakal masuk ke bulan yang penuh berkah ini. Bulan yang bisa banget jadi momen buat kita sebagai pemuda khususnya agar lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya sebagai pemuda kita punya peran penting dalam menyambut Ramadan kali ini, dengan tentunya dengan semangat yang gak cuma fisik aja, tapi juga hati yang bersih. Nah, terus nih ya teman-teman, pernah gak sih kalian itu merasa di bulan Ramadan itu seperti ada energi lain yang datang, kayak ada kekuatan yang membuat kita lebih fokus, lebih tenang, dan tentu saja lebih bersemangat untuk beribadah. Nah, itu bukan suatu kebetulan ya dulur-dulur sekalian. Dalam Islam, bulan Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa. Bukan hanya soal menahan lapar dan haus saja, tapi juga tentang bagaimana kita bisa memperbaiki diri, meningkatkan kualitas iman, dan yang pastinya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai pemuda nih, dalam Islam tuh sebenarnya punya posisi yang sangat penting loh dulur. Jadi banyak hadis yang menyebutkan betapa besar pahala dan keberkahan yang bisa didapatkan oleh pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Rasulullah SAW bahkan bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Yang pertama yaitu imam yang adil, yang kedua yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah pada Allah, yang ketiga seorang yang hatinya bergantung ke masjid, yang keempat 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan laki cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut pada Allah. Dan yang keenam, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkannya oleh tangan kanannya. Serta yang ketujuh, yaitu seorang yang berzikir pada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Nah, dari hadis berikut itu kan salah satu poinnya kan tadi ya jelas ya, jadi berkenaan dengan pemuda. Nah, jadi gini dulur-dulur sekalian, sebagai pemuda kita punya tanggung jawab untuk memanfaatkan setiap momen yang ada. Salah satunya di bulan Ramadan ini yaitu untuk semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seringkali kita sebagai pemuda itu merasa perjalanan mendekatkan diri pada Allah itu gak mudah. Godaan dunia terlalu banyak. Waktu itu rasanya cepat banget berlalu, dan kadang kita bahkan gak sadar kalau hari-hari kita itu habis begitu saja tanpa ada perubahan yang berarti. Nah, dan yang paling parah, kita sering berpikir, nanti aja lah, masih muda, nikmatin hidup dulu. Nah, seperti itu kan? Coba deh kita berpikir sebentar. Kita ini hidup di fase yang paling produktif. Fisik kita masih kuat, pikiran kita masih segar, energi kita masih penuh. Kalau bukan sekarang kita mulai membiasakan diri untuk lebih dekat pada Allah, terus kapan lagi? Jangan sampai kita terjebak pada pola pikir nanti aja terus. Nanti sampai akhirnya kita kehilangan kesempatan emas untuk memperbaiki diri dan malah terlena dalam dunia semata. Nah, apalagi nih, bulan Ramadan ini kan bukan bulan yang biasa ya. Jadi ini adalah waktu yang pas banget buat kita latihan buat lebih disiplin, lebih sabar, lebih rajin beribadah, dan yang lebih penting lagi bisa menahan diri dari hal-hal yang gak penting. Nah, bayangin aja nih dulur-dulur sekalian, kalau kita benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik,
kita nggak cuma fokus menahan lapar dan haus saja, tapi juga fokus menahan lisan dari omongan-omongan yang nggak perlu. Kita mulai membatasi waktu scrolling media sosial yang nggak jelas arahnya dan menggantinya dengan hal yang lebih bermanfaat. Contohnya kayak membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, atau sekedar ngobrol dengan teman-teman yang lain tentang hal-hal yang bisa bikin kita lebih memaknai hidup. Nah terus nih, coba deh kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Betapa seringnya kita merasa sibuk tapi nggak produktif. Nah kadang kan kita ngerasa udah melakukan banyak hal ya, tapi ternyata pas kita lihat ke belakang, pas kita introspeksi diri itu, ternyata hal-hal yang kita lakukan itu nggak benar-benar bikin kita berkembang loh. Sering kan kita ngerasa kayak gitu. Nah Ramadan ini bisa jadi kesempatan buat kita mengatur ulang prioritas kita loh. Jadi mungkin ini saatnya kita lebih fokus ke hal-hal yang benar-benar bermanfaat buat masa depan kita gitu loh. Jadi baik untuk masa depan di dunia maupun di akhirat tentunya ya. Dan yang lebih penting lagi, Ramadan itu mengajari kita tentang arti perjuangan. Kita sebagai pemuda mungkin akan ngerasa berat di awal, ngerasa lemas pas puasa, atau bahkan masih susah untuk bangun sahur, ya kan? Dan yang parahnya lagi, kita itu mungkin susah buat sholat tepat waktu. Nah, justru inilah letak tantangannya, dulur-dulur sekalian. Kalau kita bisa menghadapi tantangan Ramadan dengan baik, dengan tetap semangat, tetap produktif, dan tetap menjaga ibadah, maka setelah Ramadan nanti, harapannya kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi, sebagai pemuda, kita punya tanggung jawab untuk memanfaatkan setiap momen yang ada. Salah satunya yaitu di bulan Ramadan ini untuk semakin dekat pada Allah. Karena pada akhirnya Ramadan itu seperti yang sudah dibicarakan tadi, Ramadan bukan sekedar tentang menahan diri dari makan dan minum, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih disiplin, dan lebih sadar akan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Nah, terus nih ya, dulur-dulur sekalian, Ramadan ini bukan cuma soal puasa fisik saja tentunya. Jadi ada yang dinamakan harus bisa menahan hawa nafsu, baik itu hawa nafsu untuk makan, nafsu bicara, bahkan nafsu untuk mengikuti hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi nih di zaman yang serba digital ini, di mana segala sesuatunya bisa dengan mudah diakses dengan ponsel, dengan Android, dengan HP kita. Nah, tentunya tantangan untuk tetap fokus dan menjaga diri di bulan Ramadan ini jadi lebih besar. Kita gampang untuk kita gampang banget terdistraksi oleh media sosial, game, atau bahkan info-info yang nggak penting. Kita hidup di era di mana hiburan itu ada di genggaman tangan. Mau nonton video, tinggal buka aja YouTube atau TikTok. Atau mau scroll berita yang update dari teman-teman yang lain, bisa dari Instagram, Twitter, Facebook. Nah, itu selalu siap untuk menyambut kita. Bahkan nih ya, kalau kita bosan, ada banyak banget game yang bisa kita mainkan dalam hitungan detik. Kita tinggal scroll aja, banyak sekali pilihan gamenya. Dan jujur aja, kadang itu kita nggak sadar kan kalau waktu kita itu habis buat hal-hal yang semacam itu. Awalnya niatnya cuma mau ngecek sebentar aja, buka TikTok, buka Instagram, tiba-tiba udah setengah jam berlalu. Mau baca Al-Quran tapi malah keasikan scroll HP. Mau tidur lebih awal pun kadang kita terlewat, kita nggak sadar, bahkan sampai tengah malam. Ya, pada akhirnya energi kita bahkan untuk ibadah di siang hari itu jadi berkurang, dan fokus kita buat menyerap makna Ramadan jadi terganggu. Makanya nih sebuah tips nih di bulan Ramadan ini, kita perlu lebih sadar dengan cara kita menggunakan teknologi. Bukan berarti kita harus puasa total dari
media sosial atau hiburan-hiburan itu, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita bisa menggunakannya dengan bijak. Mungkin kita bisa mencoba mulai membatasi waktu bermain gadgetnya. Bisa unfollow akun-akun yang enggak memberi manfaat, atau malah menggantinya dengan konten-konten yang lebih inspiratif. Contohnya, kajian online, podcast Islami, atau artikel-artikel yang bisa menambah wawasan terkait dengan agama atau bahkan wawasan-wawasan dunia. Nah, karena sebenarnya dengan teknologi ini kita bisa menjadikannya sebagai alat yang sangat bermanfaat kalau kita gunakan dengan benar. Bayangkan aja kalau kita mengganti waktu scroll yang gak jelas itu dengan mendengarkan kajian singkat atau membaca tafsir Al-Quran. Pasti ada perubahan besar dalam cara kita memaknai Ramadan. Dan yang lebih keren lagi nih, kalau kita bisa mulai membiasakan diri untuk lebih produktif secara digital selama Ramadan ini. Kebiasaan ini bisa kita bawa terus bahkan setelah bulan suci ini berakhir. Jadi bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat buat kita belajar. Buat kita belajar untuk lebih bijak dalam menggunakan waktu dan teknologi. Nah, kalau kita punya waktu luang, kenapa enggak kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif? Misalnya dengan baca Al-Quran, belajar tafsir, atau berdiskusi terkait dengan hal-hal positif dengan dulur-dulur yang lain atau dengan teman-teman yang lain. Bukannya malah terjebak dengan scroll sana-sini tanpa tujuan yang jelas. Gitu ya. Dan Ramadan itu mengajari kita banyak hal. Salah satunya adalah untuk lebih bersabar. Dan ini sebenarnya adalah pelajaran besar buat kita sebagai pemuda. Sabar bukan cuma dalam menahan lapar dan haus saja, tapi juga sabar dalam menghadapi segala godaan dunia yang bikin kita lupa sama tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dengan sabar itu, kita bisa lebih fokus, lebih kuat menghadapi ujian, dan pastinya lebih ikhlas dalam setiap langkah yang kita ambil. Dan yang gak kalah pentingnya nih, Ramadan itu adalah waktu yang tepat buat kita untuk refleksi diri. Di bulan penuh berkah ini, kita bisa lebih sering merenung, introspeksi diri, dan memperbaiki diri. Apakah kita sudah menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sebenarnya? Ataukah apakah kita sudah memanfaatkan waktu dengan baik? Dan apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya? Nah, mari kita sama-sama introspeksi diri. Jadi, buat kita nih, para pemuda, Ramadan ini adalah kesempatan emas buat mengubah diri jadi lebih baik. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Ayo, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk lebih mendekatkan diri pada Allah, untuk meningkatkan kualitas diri, dan untuk menjadi pemuda yang lebih bermanfaat. Ingat ya, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan Ramadan ini adalah momentum yang pas banget buat melakukannya. Nah, sekian dulu nih ya obrolan kita kali ini. Semoga bisa memberi semangat buat kita semua dalam menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Jangan lupa untuk terus perbaiki niat, perbaiki diri, dan jadikan Ramadan sebagai jalan untuk kita menjadi pemuda yang lebih baik. Selamat menunaikan ibadah puasa, dulur-dulur sekalian. Semoga kita diberikan kekuatan dan keberkahan selalu. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, follow, dan share ke teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.